Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan terkait dengan pengertian junub dan larangannya. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah, junub dalam syariat menuntut seseorang menjauhi sholat. Artinya orang yang junub tidak boleh sholat. Ya, begitu juga membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ya, masuk masjid, hingga orang yang junub itu mandi. Artinya mandi dari hadas besar. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu atau kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Ya. Jadi kalau junub harus bersuci terlebih dahulu, baru boleh melakukan ritual ibadah yang kita sebutkan tadi. Nah, terkait dengan terjadinya junub, kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah karena keluarnya mani gitu. Jadi keluar mani itu menyebabkan dia menjadi orang yang berhadas gitu. Dan bagaimana keluarnya? Ya tentu ya macam-macam. Ya ada yang karena berhubungan suami istri, atau karena dia bermimpi sehingga keluar maninya. Maka kalau dia mau mengerjakan ritual ibadah yang kita sebutkan tadi, maka dia harus mandi junub terlebih dahulu atau mandi janabah ya. Nah, terkait dengan keluarnya mani itu menyebabkan junub, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-ma'u minal ma'i. Artinya apa? Adanya air untuk mandi itu karena air mani. Nah, yang kedua, ya, sebab dari terjadinya junub itu adalah karena bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghuslu." Apabila dua kelamin itu telah bertemu, maka wajib mandi. Artinya ketika kemaluan laki-laki dan perempuan bertemu, ya walaupun tidak sampai proses selanjutnya, ya cuma bertemu saja, maka dia ketika ingin melakukan ritual ibadah yang kita sebutkan tadi, maka dia harus mandi terlebih dahulu karena wajib mandi baginya. Jadi inilah dua sebab ya terjadinya junub seperti yang kita temukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama karena keluarnya mani, dan yang kedua adalah ketika bertemu dua kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebagaimana halnya wajib mandi karena junub ini, wajib mandi pula ketika berhenti seorang perempuan dari haid dan juga nifas. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurun." Dan janganlah kamu mendekati perempuan yang sedang haid hingga mereka bersuci. Ya. Jadi ada larangan Allah Subhanahu wa taala mendekati perempuan yang sedang haid. Dan kalau kita lihat sebuah hadis Fatimah binti Abu Hubash, Rasulullah SAW pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Idza aqbalat al-haidatu fada'iyas salata wa idza adbarat
faghtasili wasalli. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila haidmu itu berhenti, maka mandilah dan sholatlah. Artinya apa? Ya sebagaimana tadi wajibnya mandi karena junub, karena haid pun, dan juga karena nifas pun, ya diwajibkan mandi. Artinya apa? Sebelum mandi, di hadis ini, hadis Fatimah binti Abu Hubaysh ini, dilarang sholat bagi orang yang haid. Ya sampai kemudian dia mandi, baru kemudian dia sholat. Nah, menurut ijma' para ulama, nifas itu sama dengan haid. Artinya orang yang haid itu tidak boleh sholat sampai kemudian dia mandi terlebih dahulu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.